Halo semuanya. Terlebih dahulu perkenalkan namaku Aska, di sini aku membantu Akira Dewantara Putri untuk menjelaskan materi terakhir dari mata kuliah teori sastra, yaitu macam-macam aliran sastra. Aliran-aliran sastra ini tidak muncul dengan sendirinya. Aliran ini muncul akibat dipicu oleh peristiwa-peristiwa besar, seperti Perang Dunia, revolusi industri, pola hidup, pola berpikir, dan lainnya. Langsung saja kita menuju ke pembahasan inti, yaitu macam-macam aliran sastra. Yang pertama adalah realisme. Aliran realisme adalah aliran yang mengemukakan kenyataan, bersifat objektif, dan melukiskan dunia apa adanya. Aliran ini muncul pada abad ke-19. Yang kedua ada surrealisme. Surrealisme dapat diartikan sebagai sesuatu yang melebihi kenyataan. Pada awalnya, karya yang ditampilkan beralur kenyataan atau realistis, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, perlahan alurnya menjadi penuh dengan imajinasi dan kreativitas sang sastrawan. Kemudian absurdisme. Dari nama alirannya saja sudah terlihat bahwa karya sastra aliran ini bersifat absurd atau tidak masuk akal, ganjil, atau mustahil. Karya sastranya menonjolkan hal-hal di luar logika. Nomor 4 adalah psikologisme. Aliran ini menekankan pada masalah keadaan, perubahan, dan perkembangan kejiwaan pada tokoh di dalam karya sastra. Yang kelima ialah romantik atau romantisme. Aliran ini lahir di Eropa pada abad ke-18, karya sastra yang ditampilkan mengutamakan perasaan, angan-angan, dan emosi. Kadang pula isinya dilebih-lebihkan agar terlihat lebih dramatis. Contohnya seperti pada karya-karya Shakespeare. Keenam adalah eksistensialisme. Aliran ini mencoba untuk menggambarkan hubungan antara sesama manusia, alam, dan Tuhan. Tema-tema yang sering diangkat contohnya seperti percintaan, kesendirian, keterasingan, kegilaan, dan kematian. Ketujuh adalah filsafatisme. Aliran ini membahas hakikat anggapan, gagasan, sikap terhadap segala yang ada, terutama berkenaan dengan hakikat hidup dan makna hidup, sebab dan akibatnya. Kedelapan ada ekspresionisme. Pada aliran ini karya sastranya bermaksud untuk melukiskan perasaan dan penginderaan batin dari tokohnya dan mementingkan soal-soal kejiwaan seseorang daripada kejadian. Aliran ini mirip dengan aliran psikologisme namun tentu saja ada perbedaannya, jika psikologisme menggambarkan perkembangan, tapi untuk ekspresionisme menggambarkan keadaan pada saat itu juga. Dan yang kesembilan adalah impresionisme. Aliran ini lebih mengutamakan pemberian kesan pertama yang tidak dilukiskan secara masak-masak, melainkan hanya kesan sepintas. Di nomor 10 ada melankolisme. Melankolisme adalah aliran sastra yang menggambarkan kemurungan, kegetiran, kemuraman, dan kesedihan para tokohnya. Nomor 11 adalah ironisme. Aliran ini mengemukakan kejadian, situasi, keadaan yang bertentangan dengan hal yang diharapkan. Biasanya, isi karyanya bersifat mengejek atau mengkritik. Yang ke-12 adalah naturalisme. Naturalisme adalah aliran sastra yang menggambarkan keadaan sebagaimana adanya dengan teliti dan jujur. Aliran ini mirip dengan aliran realisme, namun realisme lebih menekankan pada kenyataan dari kehidupan manusia, sedangkan naturalis lebih kepada keadaan, kejadian, atau peristiwa tanpa melibatkan tokoh manusia. Nomor 13 ada determinisme. Dalam sastra, aliran ini mencoba menggambarkan tokoh-tokohnya yang dikuasai oleh nasib dan tidak dapat bangkit dari nasib yang menimpanya. Istilah mudahnya, pasrah. Ke-14 yaitu simbolisme. Aliran ini mencoba mengungkapkan ide-ide menggunakan simbol-simbol tertentu, seperti memecahkan sebuah sandi tertentu. Dan ke-15 ada idealisme. Pada aliran ini lebih bersiat khayal atau fantastis yang menunjukkan keindahan, cita-cita, dan kesempurnaan yang diidamkan atau diidealkan. Selanjutnya yaitu heroisme. Dari nama alirannya saja kita sudah bisa menebak, bahwa aliran ini mengisahkan tentang sifat-sifat kepahlawanan. Nomor 17 ada religius. Religius merupakan aliran yang mementingkan nilai-nilai keagamaan. Dilanjutkan dengan transdental. Aliran ini menonjolkan hal-hal bersifat kerohanian, karya-karyanya mengemukakan renungan hidup yang mendalam. Ke-19 yaitu komedi. Tanpa perlu dijelaskan, kalian pasti sudah langsung paham bahwa aliran ini berisikan hal-hal bersifat jenaka dan dapat membuat kita tertawa. Berikutnya adalah atavisme. Aliran atavisme di dalam karya memunculkan sifat atau ciri pada seseorang yang sudah lama tidak muncul pada generasi-generasi sebelumnya. Singkatnya seperti reinkarnasi. Dan yang terakhir adalah skeptisisme. Pada aliran ini isi karya sastranya mengungkapkan sesuatu yang selalu tidak pasti, meragukan, dan mencurigakan. Tadi adalah aliran-aliran yang ada pada karya sastra.
Terima kasih sudah menyimak hingga akhir, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Silahkan bertanya jika ada sesuatu yang belum dimengerti. Sampai jumpa.